2026, kalian udah ngapain aja? Hari ini gue bakal ngajakin kalian buat seru-seruan di hari kedua di tahun 2026 di Australia. Let's go! Hari ini gue bakalan ngajakin kalian buat ngikutin kegiatan wajib di tahun 2026 atau awal tahun, yaitu kita harus potong rambut dulu. Aduh gantengnya. Ada yang bilang mitosnya adalah buang sial kalau misalnya kita potong rambut di awal tahun kayak gitu. Terus habis itu gue bakalan ngajakin kalian buat makan. Dan gue bakalan ada agenda buat mau cari outfit dulu. Karena gue ada rencana di bulan Februari nanti abis gue married, gue bakalan mau ke honeymoon ke salah satu negara. Dan gue lihat setelah gue research di Google, ternyata katanya itu adalah akhir di season winter. Dan gue gak punya banyak outfit buat winter ya. Kalau kalian mau nyari-nyari kayak gini tuh biasanya kebanyakan kita ke city. Dan gue tinggal di salah satu suburb di sini namanya Apple Cross. Itu tuh 20-25 menit kalau pakai bus ya. Sebenarnya dekat kalau misalnya kalian driving, tapi kalau kalian pakai bus itu biasanya bisa takes around 20 minutes lah at least buat ke city. Lagi-lagi itu adalah Catholic Church di belakang. Gue udah booking di salah satu barbershop buat kita potong rambut hari ini, jadi kita nggak perlu ngantri lagi. By the way, ini outfitnya masih sama persis dari yang kemarin yang gue shoot pas gue ke supermarket, karena benar-benar kemarin banget dan gue cuman pakai bentar banget kan. Dan cuman yang gue ganti adalah tasnya doang, ransel, karena gue wajib banget bawa botol air minum full air, jadi kalau kemana-mana nggak aus. Terus di belakang gue itu ini ada Perth Library. Ini salah satu spot favorit buat anak-anak maupun orang dewasa yang suka baca buku di sini, karena di sini lengkap banget bukunya guys. Nah ini dia, gue potong rambut di sekitar High Street. Kalau kalian tahu, ini lokasinya di namanya Men's Portal Barbershop. Ini sebelumnya kayak gini modelannya, dan kita lihat langsung skip aja pas gue habis potong rambut. Udah selesai potong rambutnya, ini udah rapi. Aduh gantengnya. Tinggal dipakein wax dikit, udah top ini mah. Tadi harganya itu sekitar $38. Kalau menurut gue sih, kalau untuk rate di sini sebenarnya masih oke sih. Karena kebanyakan itu di sini udah $45, bisa $50, bisa $60 kayak gitu-gitu. Nah ini gue bakalan heading ke salah satu restoran dimsum, karena gue lagi craving banget dari kemarin buat makan dimsum di sini ya. Itu tuh salah satu restorannya ini bakalan berada di daerah Northbridge, jadi agak arah sana. Tadi udah nelpon juga dan mereka bakalan open sampai jam 3 dan abis itu lanjut jam 5 lagi buat dinner. By the way, inilah dia suasana kota Perth di pagi, bukan pagi sih, udah siang sih ini, di hari kedua di 2026. Anjay, ya gue jarang main ke daerah ini. Gue kira mereka masih pada tidur-tiduran, karena kan hari ini tuh mereka pada libur ya hari ini ya. Jadi gue nggak nyangka warga-warga di sini udah pada jalan-jalan keluar gitu. Jadi mari kita nyebrang aja langsung guys, nyebrang. Panasnya. By gue kalau di sini tuh lebih suka jalan kaki karena atau accessible aja gitu kalau misalnya kemana-mana. Ini kalau kalian perhatiin nyaman banget. Jadi buat pejalan kaki seperti gue yang nggak punya kendaraan pun, kita naik bus, naik tren, jalan kaki pun enak sebenarnya di sini. Dan gue udah lapar banget ini. Sebenarnya sih tadi udah makan pagi di rumah, cuman breakfastnya cuman roti dan bacon gitu. Jadi tadi masih kurang kan, jadi buat lunch kita makan yang enak-enak. Pasti gue bakalan spend banyak banget karena satu dimsumnya itu bisa $8-9. Mikirnya gue mau pesen 4-5 dimsum hari ini. Langsung aja kita let's go ke next restorannya, itu namanya Canton Row di Northbridge. Salah satu kehektikannya, coba lihat, rame banget boy. Ini dia salah satu restorannya, Canton Row. Biasanya tuh mereka panjang banget antriannya ya. Beruntung gue hari ini. Gue udah nyampe di restorannya di Northbridge, namanya Canton Row. Dan gue bakalan mesen. Ini banyak banget ini pilihan-pilihannya. Ini dia menu-menunya. Di sini tuh tulisannya dia pintar banget, dia nggak pakai harga. Jadi dia cuma pakai ukuran kayak gini. Ada regular, ada XL, ada L, dan ada N kayak gitu-gitu. Harganya ada di belakang.
Jadi S, M, L, XL gitu. Harganya segini. $5,9, 8,2, 9,5 dan lain-lain. Kalau lagi libur kalian bakalan di charge more di 15%. Kalau kalian masuk di restoran Chinese itu wajib gak sih ini? Chinese tea. Buset. Ini dulu guys. Hey, asu. Tah. Chinese jasmine tea is always the best. Do we order here or in the counter? Yeah. Can I get a prawn and scallop siomai? Oh yes, yes, I order for Yeah, one of them. And then can I get the deep fried prawn dumplings with mayo? And then can I have? Do you have one of like this? I don't know why you call it in here, but like a tofu skin. Let me see. Yes, please. I think that's all for now. And then can I get one steamed rice for me? Yes, please. Thank you. Dan yang gue notice itu, tiap kali kalian pergi ke restoran ini, pasti bakalan ada staff yang selalu ngedorong gerobak-gerobak kayak gini. Mungkin ya, ini pikiran gue ya. Tujuannya biar kalian bisa lebih order lebih banyak dan ya bisa spend lebih banyak di restoran ini gitu loh. Jadi cuan bro, cuan. Kalian pada percaya nggak kalau gue makan semuanya ini sendirian? Yang gue pesen ini ada fried dumpling, kan, yang goreng, terus ada kulit tahu, tuh, terus sama siomay, terus ada lagi satu kakao ya, kakao. Di meja kita disediain chili oil. Gue nggak yakin habis teman ya, udahlah kita sikat aja dari sekarang. Gue mau cobain dulu kulit tahunya nih. Makan pakai chili oil itu dimsum ya. Dimsum dipakein chili oil itu udah paling the best. Makan guys. Gila, gue udah lama banget nggak makan udang ya. Gue ngehindarin karena gue takut bisa jerawatan kalau terlalu banyak gitu. Terus yang selanjutnya gue mau cobain siomaynya guys. Cheers. Gila, bener-bener full daging, bukan cuma tepung doang ya. Gokil, enak banget. Kulit tahunya nih, kulit tahu. Cheers. No thank you. Gue udah pesen sebanyak ini masih ditawarin lagi buat nambah salt pepper squidnya. Gila. Selanjutnya gue mau nyobain ini dumplingnya yang digoreng. Gokil, enak banget. Ini kalian cobain dulu ya. Isinya kalian lihat bener-bener daging semua. Yummy, ini tummy. Itu hakaunya guys. Oke, lengket dia. Ya. Nih, cheers. Gokil. Enak banget. Tebakan kalian dengan sebanyak yang gue pesen ini, gue bisa ngabisin berapa dengan harga yang tadi gue sebutin ya. Kalian komen dulu, ini gue ngabisin berapa di sini. Nah, sekarang giliran gue ya. Kalau tebakan gue, ini bakalan bisa, pokoknya above 50 deh, $50. Kayaknya gue bakalan finishing semua ini sendirian, woy. Gue makan 1, 2, 3, 4 macam dimsum sendirian di negeri orang, dan ini mahal loh. No thank you. Tetap gue ditawar-tawarin terus tuh. Bagus banget nih marketingnya kan. Gue udah selesai makan dan ternyata habis semuanya guys, habis ludes. Dan tetap yang menemani gue selama gue makan itu ada ini dia, cewek gue. Walaupun gue lagi di Australia, dia di Indonesia, jarak tidak akan memisahkan kita ya guys. Thank you so much. Oh good? Oh good. That's right. Thank you. Jadi gue barusan selesai makan dan tebak tadi berapa harganya? Harganya $48, nggak sampai 50. Berarti nggak jauh-jauh dari perhitungan estimate gue. Yang gue udah estimate itu di sekitar $50 tadi. Coba tadi komen siapa yang bener tuh. By the way, gue habis switch kacamata gue nih. Gue ganti ke kacamata yang ini dibilangnya, orang bilang di Indonesia fotokromik ya. Kalau misalnya dia kena cahaya matahari, jadi dia nggak silau gitu. You are my sun. Di sini tuh mataharinya luar biasa guys. Dan yang gue perhatiin di sini tuh jarang ada awan. Jadi kayak kalau udah matahari udah langsung nembus aja ke kita itu. Jadi
perlu banget punya kacamata hitam kalau di sini. Terus abis itu nextnya gue bakalan pergi ke salah satu toko baju di sini, Uniqlo. Kalian semuanya orang udah tahu. Dan gue bakalan pergi ke H&M juga. Gue mau nyari winter outfit gue selama gue mau pergi ke liburan bulan Maret nanti. Gue bakalan lihat-lihat dulu untuk soal beli apa enggaknya. Gue masih belum tahu sih. Jadi gimana rasanya? Let's go. By the way, gue lagi di salah satu ikoniknya Perth tuh. Namanya Kaya Perth. Kalau kalian perhatiin keren banget ini. By the way, itu udah hijau jalannya. Gue lari dulu. Ini gue udah nyampe di Uniqlo-nya, dan setelah gue cari dari ChatGPT, tulisannya di sini di bulan Maret ini masih bakalan spring awal, jadi benar-benar penghabisan dari winter mau ke spring. Dan katanya outfitnya yang paling cocok itu light jacket, coat tipis, cardigan tebal, tapi bottomnya tetap pakai celana panjang, jangan yang terlalu tipis juga. Terus dipakai tetap pakai shoes dan kaos kaki udah pasti. Berarti gue harus cari bukan yang winter banget, tapi lebih ke yang bisa dipakai sehari-hari gitu. Yang kayak gini bagus gak sih guys, yang dipatung guys? Bagus gak sih? Terus baggy pantsnya bagus banget nih. Gue belum pernah nih punya baggy jeans kayak gini. Bentar, gue nemu yang bagus. Tiba-tiba mau beli kemeja. Tadi bilangnya mau beli baju dingin, tapi karena spring, jadi ya kayaknya baju-baju apa aja masuk aja sih. Cuman ini pas gue baca woman, kesel juga ya. Udah ngantri lama-lama terus tiba-tiba tuh woman celana. Anjas, mantap nih. Ternyata jadi ini tuh bisa dipakai. Dia emang punya cewek, tapi tulisannya di depan unisex, bisa dipakai buat cowok juga. Cia. Guys, jadi ini gue udah dapat outfitnya kayak gini. Dia ngikut juga, jadi bisa sambil kan cewek itu lebih pintar soal outfit kan, lebih pintar soal fashion. Anjas, keren banget kata gue mah. Fix, kita bungkus ini guys. Semuanya udah self check out guys. Jadi selalu negara maju selangkah lebih maju daripada negara berkembang. Kita nggak perlu pakai kasir lagi, ini udah langsung taruh aja nih. Nah, kalian tinggal taruh, terus pilih dulu no. Habis itu masukin, dia udah langsung baca anjir. Gimana ya caranya ya? Terus ini dimasukin sini. Gila. Langsung bisa kita check out aja kalau gini. Gila. Total kita belanja hari ini 159.800. Nggak kerasa ternyata udah selesai juga hari ini. Dari kita mau potong rambut, cari makan, sampai kita cari outfit tadi. Lihat tas gue jadi gede banget. Dan inilah gunanya gue bawa tas yang gede hari ini. Balik lagi kalau kalian pergi kemana-mana di sini, kalau pakai kantong plastik itu bakalan bayar. Makanya bawa tas sendiri guys ya. Semoga kalian suka dengan video gue hari ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan juga di share ke teman-temannya kalian semuanya, biar channel gue bisa semakin berkembang lagi dan biar lebih bermanfaat lagi, biar gue jadi semangat buat videonya lagi. Ini sekarang gue udah pede di depan kamera, bodo amat orang-orang lewat, dia nggak kenal gue anjir. Oke, thank you so much for watching. I'll see you guys next video. Cheers.